Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 20 Februari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Orang yang imannya dangkal. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setiap hari kita pasti berdoa kepada Tuhan. Entah itu doa secara terpimpin, bersama-sama di gereja, di lingkungan, ataupun di rumah. Tetapi juga ada doa secara pribadi. Artinya, hanya kita dengan Allah saja yang berbicara. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita berdoa bersama maupun secara pribadi, seakan-akan doa kita itu hanya satu arah, monolog, hanya kita yang berbicara. Seakan-akan kita tidak pernah mendengarkan jawaban dari Tuhan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka untuk sampai bisa mendengarkan suara Tuhan, diperlukan yang namanya iman. Secara sederhana kita seringkali mengatakan iman itu adalah percaya. Namun sesungguhnya iman adalah sebuah tanggapan Allah yang menyapa manusia dan manusia menanggapi sapaan Tuhan, entah dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk sabdanya dalam kitab suci atau dalam peristiwa-peristiwa dalam hidup. Allah bersabda, Allah menyapa kita. Persoalannya adalah apakah kita sungguh dapat mengenal, dapat mendengar, dan dapat menyelami sapaan-sapaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita membaca kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan secara bersama-sama maupun secara pribadi, maka sabda Tuhan itu berbicara kepada kita, menyapa kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kurang membuka hati untuk menerima dan mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan kadang-kadang juga kurang memahami apa yang disabdakan Tuhan dalam kitab suci. Sehingga ketika kita membaca kitab suci, kita merenungkan, maka kita melakukannya sebagai sebuah formalitas dengan mengatakan, saya sudah membaca kitab suci. Secara tindakan memang betul bahwa kita sudah membaca kitab suci. Tetapi apakah ketika kita membaca kitab suci, sungguh kita merenungkan isi kitab suci itu? Kita merasakan, nah ini yang terpenting, merasakan sabda Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Atau seperti kita membaca buku-buku yang lain, buku cerita misalnya, kita hanya terkagum sebentar ketika membaca kisah-kisah yang spektakuler, kisah-kisah yang menyenangkan, kisah-kisah yang membuat kita kagum, tetapi sebentar saja. Namun berbeda dengan ketika kita membaca kitab suci. Ketika kita sungguh mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci dengan baik, dengan benar, maka sabda Tuhan itu akan menyatu di dalam kehidupan kita. Kalau sabda Tuhan itu menyatu dalam hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan sabda Tuhan sebagai sebuah hal yang konkret, terwujud dalam tindakan-tindakan kita. Kalau sabda Tuhan itu menyatu dalam diri kita. Contoh misalnya, kalau kita hidup dari sabda Tuhan, maka tindakan-tindakan kita juga mencerminkan sabda Tuhan. Ya, ketika kita misalnya mendengar perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang keji, maka kita tidak akan pernah membalas hal-hal yang buruk tadi, hal-hal yang keji, melainkan kita dengan sabar menerima. Bahkan kita juga membalas dengan lemah lembut, dengan kasih. Itu suatu tanda bahwa kita dihidupi oleh sabda Tuhan.
Memang bagi kebanyakan orang ketika melihat hal itu merasa aneh, merasa lucu. Ya. Lucunya di mana? Karena kebanyakan orang ketika misalnya mendengar kata-kata yang buruk, kata-kata yang kejam, kata-kata yang keji, langsung membalas secara emosional. Tetapi kalau kita sungguh mendengarkan sabda Tuhan, maka kita menyikapi peristiwa-peristiwa itu juga seturut dengan sikap Tuhan sendiri. Tuhan selalu memberikan kebaikan pada kita, menanamkan cinta kasih di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh bertumbuh dari sabda Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, maka ada orang yang percaya pada Tuhan sungguh mendalam, mengalami Allah dalam hidupnya. Ada juga orang yang percaya pada Allah baru sampai tataran rasio atau pengetahuan. Maka keduanya ini harus dipadukan antara rasio, pikiran, dan hati kita, supaya sungguh tadi hidup kita memang sungguh diwarnai oleh sabda Tuhan yang menuntun kita pada jalan-jalan keselamatan, pada hadirnya kerajaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberi rahmat untuk semakin menyelami sabda Tuhan dan semakin bersatu erat dengan Kristus sebagai sang sumber kehidupan kita. Dan akhirnya kita berbuah dalam kehidupan. Tuhan memberkati.